Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melihat bagaimana cara membuat pelet dari biji besi. Aglomerasi. Aglomerasi ini harus dilakukan untuk teknologi-teknologi tertentu pada pembuatan besi. Misalkan teknologi direct reduction itu harus menggunakan pellet. Jika teknologinya adalah HYL atau Midrex atau RHF, itu biasanya menggunakan pellet sebagai bahan bakunya. Teknologi blast furnace harus menggunakan sinter atau pellet sebagai bahan baku utama di dalam blast furnace. Kenapa harus dilakukan proses aglomerasi atau pelletisasi ini atau sintering ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan permeabilitas. Di dalam proses direct reduction, tentu saja kalau misalnya dimasukkan biji besi yang ukurannya macam-macam atau termasuk ukurannya halus, begitu dihembuskan gas reduktornya dari bagian bawah, tentu saja gas reduktor ini tidak akan bisa digunakan untuk mereduksi material-material yang ada di atasnya. Dia sulit untuk naik karena tidak ada pori-pori di antara material tersebut. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam suatu reaktor yang materialnya terlalu kecil, terlalu halus, seperti debu misalkan, atau yang ukurannya pasir gitu ya, seperti pasir, itu dimasukkan ke dalam blast furnace, itu tidak bisa digunakan. Di bagian bawah juga punya tekanan tinggi, sehingga gas ini tidak bisa naik. Jadi permeabilitasnya tidak ada atau kecil sekali permeabilitas kalau misalnya menggunakan material yang bahan bakunya, apalagi yang keluar dari proses konsentrasi dari biji besi ini yang sudah melalui proses magnetic separator ya. Jadi memang harus lakukan proses aglomerasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam blast furnace maupun beberapa teknologi dari direct reduction. Kemudian juga untuk meningkatkan kontak antara gas dengan pellet atau dengan biji besi ini. Itu juga butuh ukuran tertentu sehingga gasnya bisa mereduksi secara merata dan baik di seluruh permukaan dari material yang akan direduksi. Kalau misalnya ukurannya macam-macam, tentunya akan menyulitkan gas ini. Yang satu punya waktu yang dibutuhkan untuk reduksi lebih tinggi, yang satu lebih rendah gitu ya. Jadi tidak seragam. Nanti begitu keluar produknya ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Jadi itu juga tidak diinginkan di dalam operasi dari pembuatan dari besi ini. Aglomerasi ini biasanya disarankan mengandung sekitar 60 atau lebih dari 60% besi di dalamnya. Kemudian ukurannya juga minimum 6 mm atau di maksimum 25 mm. Itu ukuran dari aglomerasi ini. Kemudian harus kuat, biasanya harus dilakukan proses pengujian terlebih dahulu supaya dia tidak pecah, baik pada saat transportasi, pada saat ditumpuk, kemudian pada saat diumpankan ke dalam furnace, dia tidak hancur, jadi belum apa-apa dia sudah hancur terlebih dahulu. Kemudian dia juga harus tahan pada temperatur tinggi, jangan sampai dipanaskan, kemudian dia akan melunak, dan sehingga gasnya sulit untuk mengalir ke atas. Kemudian harus juga bisa direduksi dan harus bisa menahan beban-beban di atasnya pada saat dimasukkan ke dalam suatu reaktor. Umum digunakan sekali lagi dalam bentuk pellet atau sinter. Ini di industri besi baja sampai hari ini. Pellet bentuknya seperti ini, seperti kelereng. Ya sinter, ya bentuknya seperti ini, tidak berukuran, tetapi ini sudah keras dan sulit untuk pecah sebenarnya. Udah seperti batu gitu ya, udah menggumpal yang dipanaskan pada temperatur sekitar 1400 derajat Celcius. Jadi proses sintering dan proses pelletisasi tidak lain adalah di mana biji besi yang halus kemudian diaglomerasi menjadi besar, bisa dengan menambahkan bahan imbuh berupa kapur maupun magnesia. Jadi ini ukuran dari pellet yang diinginkan, biasanya range-nya antara 8 sampai 16 mm, rentangnya antara 8 sampai 16 mm. Yang besar dari 16 mm itu biasanya maksimum 5%, yang kurang dari 6,3 milimeter itu maksimum di 5%. Jadi yang diinginkan di antara 8 sampai 16 milimeter. Kemudian untuk sinter biasanya lebih besar karena bentuknya seperti gini ya. Antara 10 sampai 50 milimeter ini yang diinginkan ukurannya, yang antara 5 sampai 6 itu sekitar 5% atau kurang dari 5 kurang dari 6 sekitar 5%, kurang dari 10 30%, maksimum lebih besar daripada 50 milimeter, maksimum di 10%. Biasanya di bagian akhir ada semacam screen atau saring untuk memilah mana material yang bisa digunakan untuk blast furnace, mana material yang harus didaur ulang untuk proses sintering. Ini kita bicara mengenai pellet. Pellet ini sekali lagi menggabungkan partikel-partikel yang kecil dari biji besi yang ukurannya kurang dari 0,2 mm menjadi ada yang mengatakan 12 sampai 15. Oke, ini yang umum digunakan untuk proses pembuatan dari besi ini. Yang disebut dengan green pellet karena belum dikeraskan lebih lanjut.
Jadi ini cara membuat pellet itu seperti apa? Sebenarnya mirip dengan cara membuat kelereng. Jadi kalau misalnya Anda punya tanah liat, Anda ingin membuat kelereng, Anda ambil tanah liat, Anda lakukan seperti ini, ya, sehingga dia bulat. Tetapi kan nggak mungkin kalau misalnya untuk membuat pellet yang banyak seperti ini ya, jutaan pellet per hari atau ratusan ribu pellet per hari jumlahnya, tidak mungkin orang duduk hanya kerjanya seperti ini. Di tahun 1912, ini dikembangkan paten oleh Anderson dari Swedia untuk menghasilkan pellet ini. Jadi dengan menggunakan rotating drum. Jadi drum yang berputar, kemudian setelah itu di Jerman di tahun 1913. Untuk membuat pellet ini dibutuhkan binder atau pengikat, biasanya digunakan bentonite, itu yang umum digunakan. Selain itu juga ada organic binder yang sekarang ini juga tren digunakan. Konsumsinya sekitar 0,6 sampai 1%. Jadi dicampurkan ke dalam biji besi sebagai pengikat. Kemudian butuh air sekitar 9 sampai 12%. Ya, selain biji besi sendiri yang akan melakukan proses untuk pelletisasi ini. Kandungan besi dalam biji besi yang disarankan sekitar 62%. Ya, saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa biji besi ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan besi apabila kadar besinya lebih besar dari 62%. Ini kegunaan dari binder atau pengikat. Kemudian binder itu ada dua, ada yang inorganik yang umum digunakan adalah bentonite, kemudian ada organik, ini macam-macam jenisnya, beberapa perusahaan juga mematenkan binder khusus yang organik ini. Jadi binder ini yang organik punya keuntungan karena dia itu tidak mempengaruhi dari slag yang dihasilkan. Kalau misalnya di sini bentonite ditambahkan, tentu saja bentonite ini akan masuk dalam slag. Tapi kalau misalnya binder yang organik ini perasaan proses pemanasan atau proses hardening dari pellet ini, binder ini akan terbakar. Jadi tidak mempengaruhi dari produk akhir atau tidak mempengaruhi komposisi kimia dari slag. Prinsip dari proses pellet ini, jadi kalau misalnya kita punya partikel ini kemudian dikasih binder, diberikan pengikat, kemudian diberikan air yang tadi sekitar 10-12%, air ini akan nempel di permukaan dan ada binder, dia ketemu dengan partikel yang lain, menyatu, jadi seperti ini, ya. Jadi prosesnya di sini ada semacam capillaire yang terbuat dari yang terdiri dari air di sini yang udah agak basah ya, jadi permukaannya agak basah. Dia akan nempel di situ. Ini ceritanya lebih jelas. Jadi awalnya terpisah, kemudian dia basah di permukaannya, dia nempel antara satu partikel dengan partikel yang lain. Jadi tanpa air, tanpa binder, tanpa pengikat tentu saja tidak akan terjadi proses pembuatan pellet ini. Jadi air itu tetap dibutuhkan. Setelah itu dia perasaan proses baik di rotating drum atau rotating disc, dia ketemu antara satu partikel dengan satu partikel yang lain. Jadi seperti ini, kemudian membesar, suatu saat akan jadi seperti ini. Nah, itu selesai proses untuk melakukan atau pembuatan dari pellet. Ini mengenai bahan bakunya yang digunakan untuk proses pellet ini tergantung dari teknologi yang digunakan. Biasanya untuk direct reduction plant kalau bisa di atas 67% besinya ya. Secara umum di atas 60% besi itu bisa digunakan. Kemudian ini apa pengaruh dari komponen-komponen yang lain terhadap produknya. Mungkin saya tidak baca satu persatu seperti ini, SiO2 dan Al2O3 apa pengaruhnya. Tentu saja kalau misalkan dilebur di dalam PAF butuh flux, jadi ini juga tidak diinginkan. Ini kadang-kadang diinginkan. P biasanya harus kecil mungkin karena harus dihilangkan proses pembuatan bajanya. Sulfur juga sama, biasanya juga harus kecil gitu ya. Mangan, titanium harus kecil, tapi kadang-kadang relatif sih. PU2 di bawah 0,15% kalau misalnya akan digunakan untuk DRI. Alkali itu biasanya tidak diinginkan, seng biasanya tidak ada, dan lain-lain. Proses pembuatan pellet ini atau teknologinya ada tiga. Yang pertama rotating drum, kemudian rotating disc, yang terakhir adalah dengan menggunakan rotating cone. Ini contoh untuk menghasilkan pellet dengan kapasitas 90-130 ton per jam. Di sini ada data mengenai berapa kemiringannya, kemudian berapa panjangnya, berapa diameternya, dan juga berapa kecepatannya untuk menghasilkan 90-130 ton per jam. Jadi hanya diputar seperti itu saja, masuk bahan baku dari sini, dia ketemu antara satu partikel dengan partikel yang lain, sudah ada bentonit di situ atau sudah ada pengikat di situ, tambahkan air, dia akan menjadi pellet. Ini contoh rotating drum yang dia gunakan untuk menghasilkan pellet, atau ini contoh dari tempat lain untuk menghasilkan pellet. Kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan rotating disc atau piringan berputar. Jadi ini untuk kapasitas sama 90-140 ton per jam.
Ini berapa ketebalannya, kemudian diameternya berapa, termasuk sudutnya berapa untuk menghasilkan dengan kapasitas seperti ini. Dia diputar antara 6 sampai 7 RPM, dari materialnya dimasukkan di sini, di suatu area di dalam situ, kemudian akan berputar, di sini ada semacam classifier, dia akan menjadi besar, sehingga suatu saat selesai, dia akan loncat. Nah, di sini juga terlihat begitu dia besar, dia cukup energi untuk loncat, dia keluar. Jadi biasanya yang keluar udah jadi, itu produknya pelletnya ya sudah selesai. Ini contoh yang ada di industri. Industri ini ada di Indonesia. Ini dari PT SBP, Sumber Baja Prima, yang ada di Sukabumi, mengolah pasir besi menjadi konsentrat pasir besi, kemudian konsentrat pasir besi ini diolah lebih lanjut menjadi pellet. Ini terlihat ini teknologi dengan teknologi dari China. Ini bahan bakunya masuk, Anda lihat ya di situ ya. Kemudian ditambahkan air di sisi yang lain, ini diaduk atau semacam classifier. Kemudian masukkan pellet, kalau misalnya sudah selesai dia akan loncat. Jadi ini sudah selesai, dia akan loncat ke sebelah sini, ini terlihat di sini. Begitu dia udah besar, partikelnya dia akan loncat dengan sendirinya. Jadi biasanya menghasilkan pellet dengan ukuran yang sudah tertentu. Jadi ini bahan bakunya masuk dari situ dengan menggunakan belt conveyor. Ini dari samping dilihat dari proses pembuatan pellet ini dengan menggunakan teknologi rotating disc. Pellet yang keluar dari rotating disc maupun dari rotating drum itu masih belum bisa digunakan. Itu dikatakan dengan green pellet. Jadi pelletnya masih hijau. Hijau itu maksudnya belum masak, belum bisa digunakan. Bukan karena warnanya yang hijau. Jadi green pellet itu bukan pellet yang warnanya hijau, tapi pellet yang baru saja selesai dari proses pembuatan pellet, yang belum kuat. Jadi kalau misalnya jatuh saja dari sekitar 2 meter, dia akan pecah. Yang berikutnya harus dilakukan adalah proses hardening. Jadi harus dikeraskan pellet itu dengan cara pemanasan pada temperatur hingga 1200 derajat Celcius. Secara skematik, proses yang berlangsung di hardening ini dipanaskan sampai 400 derajat Celcius, kemudian dipanaskan lagi sampai temperatur 1400 derajat Celcius, kemudian setelah itu baru didinginkan. Jadi waktunya sekitar 20 sampai 30 menit ini proses yang dilakukan untuk proses hardening ini. Teknologinya apa yang digunakan? Bisa menggunakan traveling grade, grade kiln, atau shaft furnace. Jadi teknologi yang digunakan bisa shaft furnace seperti ini, grade kiln artinya kombinasi antara traveling grade dengan rotary kiln, kemudian terakhir adalah traveling grade. Ini teknologi yang umum digunakan. Bisa memilih salah satu. Yang paling banyak digunakan ini termasuk yang umum digunakan, dan ini juga sama ya, termasuk yang umum digunakan. Tentu saja di sini butuh bahan bakar, bisa menggunakan batu bara atau gas alam untuk proses pengerasan dari pellet ini. Ini contoh dengan menggunakan traveling grade, di sini ada alat yang tadi untuk membuat pelletnya dengan menggunakan rotating disc atau rotating cone di sini bentuknya. Keluar bentuknya pellet. Pellet ini langsung di saat itu juga dikirimkan ke proses untuk hardening. Jadi ini kalau misalnya kita lihat prosesnya, ini adalah proses untuk pembuatan pelletnya dengan menggunakan rotating drum. Kelihatan di sini banyak rotating drum yang dipasang secara berjejer. Kemudian di sini teknologi yang digunakan untuk mengubah langsung dari green pellet menjadi pellet yang udah keras dengan menggunakan teknologi grade kiln. Jadi di sini ada traveling grade dicampur dengan atau dikombinasikan dengan kiln di sini. Dalam proses pengolahan biji besi, jadi ini dari biji besi, kemudian proses peremukan, kemudian penggerusan, kemudian ada proses konsentrasi, flotasi, magnetic separator, dihasilkan biji besi yang kadarnya sudah tinggi, yang halus, kemudian langsung dilakukan proses aglomerasi di sini. Di proses ini biasanya dilakukan di tambang atau dekat dengan tambang. Teknologi yang berikutnya adalah teknologi ekstrusi. Teknologi ini teknologi yang masuk baru dikembangkan. Jadi biji besi dibuat menjadi seperti itu, ekstrusi. Jadi ditekan, biasanya dicampur dengan semen, supaya atau binder sama saja, air, binder, semen sih biasanya digunakan. Kemudian tinggal ini dikeringkan, dijemur, ini sudah ada di India. Bisa digunakan sebagai bahan baku untuk blast furnace, menurut mereka. Ini contohnya, blast furnace operation with 100% extruded briquettes charge. Ini sudah ada di India dengan menggunakan ini. Tetapi tentu saja blast furnace bukan blast furnace yang besar, katakanlah yang volumenya sekitar kurang dari 1000 meter kubik atau kurang dari 1500 meter kubik, itu bisa menggunakan brakes ini atau briquette.
Contohnya seperti ini prosesnya, di sini dialirkan bahan bakunya, kemudian ditekan, setelah itu ditekan yang kedua di sini, dikeluarnya seperti itu, seperti sosis. Baik, kita sudah melihat bagaimana membuat pellet. Jadi, teknologi yang digunakan untuk membuat pellet hari ini bisa memilih antara rotating disc dengan rotating drum. Memang ada perbedaan antara rotating disc dengan rotating drum ini. Rotating drum kapasitasnya lebih besar. Tentu saja produk atau pellet yang dihasilkan ukurannya bervariasi. Karena bisa saja yang belum selesai, dia sudah keluar ke bagian ujung di dalam rotating drum ini. Kapasitasnya besar. Dengan menggunakan rotating disc atau piringan berputar, tentu saja kapasitasnya kecil, tetapi produk yang dihasilkan itu lebih seragam biasanya. Ya tergantung orang memilih yang mana. Setelah menjadi pellet yang keluar dari rotating disc atau rotating drum ini, pelletnya belum bisa digunakan. Ini disebut dengan green pellet. Pellet ini kalau misalnya akan digunakan baik untuk bahan baku di blast furnace maupun di direct reduction, harus dilakukan proses pengerasan terlebih dahulu atau hardening. Bisa menggunakan shaft furnace, bisa menggunakan traveling grade, bisa menggunakan grade kiln. Yang umum digunakan ya tiga-tiganya ya ada ya. Yang umum digunakan mungkin traveling grade atau grade kiln. Itu yang umum digunakan di industri. Proses yang lain yang dikembangkan baru-baru ini juga dengan menggunakan teknologi ekstrusi, jadi ditekan. Tentu saja bahan bakunya sudah dicampur dengan air dan binder atau semen, ditekan, dia akan menghasilkan produk yang seperti sosis. Setelah itu produk ini dikeringkan di dalam ruangan tanpa butuh hardening, karena menggunakan semen sebagai bindernya, dia akan kuat, kemudian baru digunakan sebagai bahan baku di dalam pembuatan besinya. Jadi teknologi untuk ekstrusi ini termasuk teknologi baru, saya tidak tahu persis, kayaknya sih belum umum di dunia, itu hanya dikembangkan di beberapa lokasi, terutama di India. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.